Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo masuk daftar finalis tokoh paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCR. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. Ada sesuatu yang menarik sekaligus menyakitkan dari berita yang mengguncang publik awal tahun 2025 ini. Nama Indonesia kembali mencuat di panggung dunia, bukan karena prestasi, bukan karena inovasi, melainkan karena satu hal yang sudah terlalu lama menjadi luka, korupsi. Bagaimana bisa Presiden ke-7 Indonesia masuk daftar presiden terkorup nomor 2 di dunia? Ini sungguh memalukan. Jokowi ini di penghujung kekuasaannya dia diberikan satu label oleh OCCRP sebagai mantan presiden, salah satu mantan presiden terkorup di dunia. Itu citra buruk yang melekat pada Jokowi yang tidak bisa dibantah. Jadi luar biasa. Tahun lalu misalnya PPATK menyebut ada peredaran uang korupsi di Indonesia dalam 1 tahun kekuasaan Jokowi 2024 itu 984 triliun. Laporan resmi. Itu dasar sekali angkanya. 984 triliun, bukan 900 miliar. Itu kurang lebih 30% dari APBN. Kalau 30% itu sama dengan biaya untuk menghidupi hampir 18 provinsi di Indonesia. Presiden OCCRP, kenapa nggak dituntut di sana pencemaran nama baik? Ya. Ke Belanda sana. Dituntut, harusnya relawan Jokowi harusnya paling sakit hati kepada OCCRP. Di label pemimpin terkorup nomor 2 atau nomor 3. Itu kan paling menghina itu, bukan hanya Jokowi yang terhina. Rakyat Indonesia itu terhina sehina-hinanya, serendah-rendahnya, punya pemimpin yang banyak janji ternyata OCCRP melabeli menjadi pemimpin terkorup nomor 2 atau nomor 3. Itu bukti numerik itu, ya. Silakan kalau dibantah ke Belanda sana. Ketika OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, mengumumkan daftar finalis tokoh dunia terkorup 2024, dan di sana tercantum nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dunia terdiam dan rakyat Indonesia terbelah. Bagi sebagian orang, ini penghinaan. Bagi sebagian lainnya, ini alarm moral yang keras, peringatan bahwa dunia sedang menatap kita bukan karena kagum, tapi karena curiga. OCCRP menegaskan mereka tidak memiliki bukti bahwa Jokowi memperkaya diri. Namun penilaian mereka bukan tentang individu semata. Penilaian itu muncul karena persepsi publik global dan penilaian masyarakat sipil internasional yang menilai bahwa pemerintahan Jokowi telah melemahkan lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia, terutama KPK. Dan inilah yang paling ironis. KPK yang dulu menjadi simbol harapan rakyat terhadap keadilan, kini dianggap sebagai lembaga yang kehilangan taring, bukan karena rakyat tidak ingin mempercayainya, tapi terlalu sering publik melihat ketimpangan perlakuan hukum. Ketika rakyat kecil atau pejabat kelas menengah ditangkap dan dipermalukan, sementara figur besar di lingkar kekuasaan tampak kebal dari proses hukum, disitulah persepsi korupsi tumbuh subur. Dan persepsi, meski tak selalu sama dengan fakta hukum, bisa jauh lebih berbahaya karena ia hidup di benak rakyat dan disitulah legitimasi seorang pemimpin diuji. Kritik lain yang disoroti OCCRP adalah soal politik dinasti, bahwa selama periode kedua kekuasaannya, Jokowi dinilai menggunakan pengaruh politik untuk menguntungkan putranya Gibran Rabakubing Raka yang kini mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden.
Sekali lagi, ini bukan tuduhan korupsi finansial, melainkan korupsi kekuasaan, bentuk lain dari penyimpangan demokrasi ketika sistem hukum dan lembaga pemilu dianggap diarahkan untuk satu kepentingan politik keluarga. Dalam konteks politik global, ini menjadi masalah serius, karena dunia menilai bukan hanya dari angka pertumbuhan ekonomi, tapi dari integritas institusi demokrasi. Dan ketika keadilan dan kesetaraan di depan hukum mulai terdistorsi, maka korupsi tak lagi soal uang, tapi soal kerusakan nilai. Angka yang menggemparkan, Rp 984 triliun rupiah. Laporan PPATK yang menyebutkan Rp 984 triliun rupiah peredaran uang hasil korupsi sepanjang tahun 2024 menambah kemarahan publik. Sebuah angka yang nyaris tak terbayangkan, 30% dari APBN nasional. Apakah angka itu berarti semua pejabat terlibat? Tentu tidak. Namun angka sebesar itu menunjukkan ada sistem yang bocor, berulang dan sistematis. Dan yang lebih mengkhawatirkan, laporan itu muncul justru di tahun terakhir pemerintahan Jokowi, saat rakyat sedang menantikan transisi kekuasaan menuju Prabowo. Inilah yang disebut sebagian pengamat sebagai warisan tak kasat mata, yakni beban moral, defisit kepercayaan, dan kebocoran yang harus dibereskan oleh pemerintahan berikutnya. Prabowo dan Purbaya, era baru tapi tidak mudah. Di titik ini muncul dua nama penting, Prabowo Subianto dan Purbaya Yudi Sadewa. Prabowo datang dengan janji restorasi nasional, menata kembali negara yang disebutnya sakit. Sementara Purbaya, sosok ekonom dan teknokrat yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan, memilih untuk turun langsung ke lumpur birokrasi, membongkar, menertibkan, dan memperbaiki. Ketika Purbaya mengatakan, tinggal kita pilih siapa yang mau diproses, nama-namanya sudah ada, publik menangkap sesuatu yang lebih daripada sekedar ucapan. Ini adalah sinyal politik keras bahwa era tutup mata telah berakhir. Purbaya berbicara tentang mafia baja, mafia tekstil, dan penyelundupan nikel. Isu yang selama ini dianggap tabu karena melibatkan aktor-aktor besar. Dan langkahnya membuka kanal Lapor Pak Purbaya bukan sekedar gimmick, tapi bentuk komunikasi politik baru menempatkan rakyat sebagai mata dan telinga negara. Inilah strategi yang cerdas dan beresiko. Karena jika rakyat diberi ruang melapor langsung, maka tidak ada lagi sekat birokrasi yang bisa menyembunyikan kejahatan. Namun di sisi lain, ini juga menjadi ujian bagi pemerintah Prabowo. Apakah laporan rakyat benar-benar akan ditindak atau hanya akan berhenti di meja humas kementerian? Purbaya menyebut akan ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia ekonomi. Dan jika ini benar-benar terjadi, maka peta kekuasaan ekonomi di Indonesia bisa berubah drastis. Karena mafia yang disebut bukan hanya pedagang gelap, tapi mereka yang sudah berakar dalam sistem negara, yang punya koneksi politik, bisnis, bahkan media. Namun publik juga paham, langkah ini tidak mudah, karena korupsi di negeri ini bukan lagi individu, tapi jaringan. Ia punya pelindung, punya pembela, bahkan punya narasi pembenaran. Disinilah Purbaya akan diuji. Apakah berani menabrak kepentingan besar demi integritas sistem? Dan Prabowo sebagai presiden akan diuji apakah ia benar-benar memberi dukungan penuh atau justru membatasi langkah-langkah itu ketika mulai menyentuh lingkar politik tertentu. Sementara itu, KPK di bawah sorotan publik terus menjadi dilema. KPK menyatakan bahwa semua warga negara, termasuk mantan presiden, punya kedudukan yang sama di mata hukum. Tapi rakyat tahu, pernyataan normatif tidak lagi cukup. Publik menanti aksi nyata. Karena selama ini KPK dianggap garang terhadap kasus kecil, tapi ragu terhadap nama besar. Dan bila benar pemerintahan baru ingin menegakkan integritas, maka reformasi lembaga anti korupsi adalah syarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan. Apakah Prabowo dan Purbaya bisa menebus luka yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya? Apakah rakyat akan kembali percaya pada negara setelah sekian lama dibutakan oleh korupsi? Pertanyaan-pertanyaan ini masih terbuka, dan jawabannya akan sangat bergantung pada keberanian politik.
Karena korupsi bukan sekedar kejahatan hukum, ia adalah penyakit sosial. Dan melawannya butuh lebih dari sekedar peraturan. Butuh moral, integritas, dan keteladanan dari atas. OCCRP mungkin hanya memberi cermin dari luar, namun isi cermin itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri, dari sistem yang kita biarkan rusak selama puluhan tahun. Kini bola sudah di tangan Prabowo dan Purbaya. Apakah mereka akan menjadi simbol perubahan sejati atau hanya sekedar penguasa baru yang berjalan di atas jejak lama kekuasaan yang bobrok? Satu hal pasti, rakyat Indonesia sudah tidak lagi bodoh. Rakyat mencatat, mengingat, dan menunggu. Dan bila hari itu tiba, hari ketika mafia benar-benar ditangkap, ketika hukum kembali tegak tanpa pandang bulu, ketika keadilan benar-benar hidup, maka kita bisa berkata dengan bangga, Indonesia akhirnya keluar dari bayang-bayang korupsi.